membuat paket tracer sistem IoT dengan 3 input dan 1 output. Di sini saya menggunakan home gateway. Kita ganti dulu satu kartu ada. Lalu saya menggunakan device, smart device yang pastinya. Saya juga menggunakan laptop atau PC. Sambung di sana. Kita konfigurasi terlebih dahulu di sini. Kita copy SSD-nya home gateway. Kita ke smartphone, ke wireless. Kita akan selesai ini ke home gateway. Menyambung di sini. Ini saya dulu agar tidak mengganggu. Kita menyambung di sini untuk smartphone ke home gateway-nya. Kita ke lem dulu, ini paling nantinya kita buka lagi. Kita kasih note. Kita di sini. Lalu saya akan membuat 3 inputnya. Di sini saya menggunakan pertama yaitu ada kipas, lalu ada window, lalu ada humidity. Kita ganti dulu di sini. Gerakan 1, dan 2 untuk input 2, dan jendela 3 untuk input 3. Untuk outputnya di sini saya akan menggunakan lampu saja karena lem. Ini saya mengkonfigurasikan untuk gerakan satunya dahulu. Home gateway, advance, IO config, terdeteksi, lalu fan juga di sini, config, home gateway, advance, IO config, Untuk windownya config, IoT servernya kita akan di home gateway, advance, IO config, untuk wireless. Baik, kita tersambung. Lalu untuk layoutnya config, home gateway, advance, IO config, Baik, di sini sudah tersambung semua. Kita lihat smartphone-nya, stop, web browser, kita salin ini dulu untuk servernya. Admin, kita copy, pastikan di sini. Kita coba tes dulu apakah sudah tersambung dengan IoT-nya. Gerakan kita LT geser, deteksi di sini. Untuk fan, low, high, off, terdeteksi. Jendela terbuka, tertutup. Untuk lampu, oke, kita tersambung semua. Lalu kita tambahkan kondisi di sini. Pertama yaitu skenario 1. Di sini gerakan satunya yaitu inputnya on. Kita tambahkan kondisi lagi.
fan 2 statusnya juga on. Untuk input 3 nya jendela 3 on, dan set timeout nya sini off. Untuk kondisi yang pertama kita coba nyalakan terlebih dahulu lampunya. Nah, lampu di sini sudah nyala. Kita lihat terlebih dahulu untuk motion sensornya kita. Nih, untuk fan-nya kita nyalakan terlebih dahulu, kita high-kan. Lalu untuk window kita untuk window ternyata di sini inputnya off, mohon maaf. Lalu motion sensornya kita on kan. Harusnya ini lampunya mati. Ada geseran mungkin ini windownya. Kita buka dulu. Nah, mati. Untuk koneksi pertama sudah bisa. Kita ganti dulu di sini, ada kesalahan sedikit di window. Nah, baik, kita oke terlebih dahulu di sini. Oke. Di sini harusnya mati. Oke, mati. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita mulai lagi. Saya akan membuat kondisi yang kedua, skenario 2. Kita ketik skenario 2 yaitu pertama untuk mesin gerakannya on, kita tambahkan, lalu input 2 fan nyala, input 3 menyala, artinya jendela terbuka. Dan set timeout-nya off. Oke, kita coba lagi. Kita nyalakan terlebih dahulu lampunya. Baik, di sini untuk kipasnya kita nyalakan, kita nyala di sini. Untuk jendelanya kita coba buka, dan untuk motion detectornya ini apabila menyala maka skenario kedua menunjukkan lampu harus mati. Skenario kedua sudah selesai, lanjut skenario ketiga. Kita lakukan skenario ketiga. Skenario ketiga di sini input satunya on, lalu input kedua off, lalu input ketiga on. Dan set untuk outputnya lampunya off. Kita oke. Coba di sini kita nyalakan terlebih dahulu untuk outputnya untuk mengetes. Input 3 on, input 2 off, dan untuk input pertama on. Apabila lampu di sini mati, output mati, maka skenario 3 berhasil. Dan berhasil di sini. Kita lanjut ke skenario keempat. Kita tambahkan kondisi lagi. Kita add condition. Skenario 4 di sini input semua, input 1 2 off, input 3 on. Input 1 2 off.
maka lampu akan menyala. Oke, kita minimize. Input 3 on, pembuka terdahulu. Input 2 off, mati. Dan off on. Soalnya ini nyala. Kita cek lagi di sini. Kedua status is off, dan kamera 3 on. Oke, maka lemnya akan menyala. Kita bukan terlebih dahulu di sini, coba kita on kan. Nah, nyala. Baik, itu saja untuk jawaban saya pada praktek kali ini untuk mata kuliah praktikum jaringan dan pemrograman web. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.